Shalom, selamat sore. Saya atas nama Nokrana Wulwadu dengan NIM 230300101 kelas semester 2 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi yang saya review dari buku ke-9 tentang alasan sosiologi mata kuliah teori sosiologi klasik. Baik, langsung saja pada inti pembahasan yang pertama mengenai naiknya, jatuh, dan pengembalian konsep. Menurut sosiologi budaya ten Broek Frederick, budaya memiliki konsep-konsep utama yang tampaknya mereka tidak dapat diketahui. Untuk fondasi lingkungan budaya sendiri, ia mengidentifikasi gagasan masyarakat. Masyarakat adalah gagasan yang mendominasi tensi eksis manusia dan memalsukan identitas lain seperti kelompok etnis, bangsa, pernikahan, dan keluarga. Terlepas dari dominasi ide dalam waktu ten Broek, ia jatuh ke dalam disafor dengannya. Sejak saat itu, masyarakat telah diperlakukan dengan cara yang bermusuhan jauh lebih luas. Ide ini masyarakat adalah motif dari buku ini. Pertanyaan sur mengelilingi kenaikan, jatuhnya, dan kembalinya ide secara khusus dalam sains sosiologi. Dalam siklus kenaikan, kejatuhan, dan kemunculan kembali, tahap terakhir adalah yang paling menarik. Sangat mengejutkan bahwa ketika masyarakat pertama muncul dan kemudian berpengaruh dan telah menggerakkan dan sainsnya terus kembali seolah-olah dengan sendirinya bahkan melawan perlawanan. Konsep utama untuk kondisi modern adalah penemuan sosiologi. Bruno Latour setuju, tanpa sosiologi tidak ada masyarakat. Pada beberapa pendapat sosiologi yang agak sombong, abad ke-20 mencolok abad sosiologis. Di mata mereka, suatu periode sangat menuntut masyarakat digambarkan sebagai Wallace. Deskripsi disampaikan oleh sosiologi berorientasi pada analisis struktur dan fungsional dan menuju masyarakat jadi sosiologi. Pernah memiliki konsep pusat adalah masyarakat, disiplin adalah untuk menjadi dan memang sains yang bersepuluh dari masyarakat. Sosiologi adalah seperti yang dimaksudkan oleh siapapun ilmu masyarakat, seperti yang dimasukkan oleh siapapun yaitu ilmu masyarakat. Kenaikan sosiologi terhadap dominasi semacam itu bersama-sama dengan konsep sentralnya yang berasal dari apa yang disebut dengan pengorbanan atau pembubaran ikatan tradisi kota, perkebunan, kedaulatan provinsi, universitas, guild, dan gereja. Di sosiasi lain, karenanya sosiologi dihasilkan dari kapitalisme industri yang muncul. Ia membebaskan pasukan baru dan menciptakan keseluruhan baru yang diidentifikasi dalam perjalanan abad ke-19. Sebagai masyarakat, proses kehidupan diatur oleh norma-norma tradisional. Sains Simon Comte dan yang paling dasarnya adalah Émile Durkheim telah dinamai sebagai prinsip luas yang di pembentukan baru ini. Penemuan ini terutama masyarakat ekonomi yang berbeda dari negara politik, juga dikaitannya dengan Ricardo dan Hegel. Jadi kenyataannya dua set kekuatan dibebaskan oleh pembubaran obligasi tradisional. Dari dekorporasi muncul dua formasi yang tidak diketahui sampai saat ini, masyarakat modern dan negara modern. Sosiologi mengakomodasi kedua aspek tersebut. Hapus masyarakat dan masukan sosial. Ketika masyarakat dikeluarkan dari sosiologi, penekanannya bergeser di tempat lain. Latour menunjukkan kepada kita di mana dia sendiri mengidentifikasi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan bersama. Ini hampir sama dengan mengatakan bahwa sosiologi hanyalah studi tentang masyarakat yang namanya berasal dari Latin socius, yang berarti asosius makan atau kolega atau kawan atau pendamping. Bagaimanapun, rekan kerja, kawan-kawan, dan teman-temannya adalah orang yang hidup bersama dengan kita semua. Dan dengan demikian pembentuk masyarakat. Langkah pembukaan Latour baik-baik saja. Ini adalah kelanjutan dari faktanya adalah bahwa Latour jelas menolak gagasan bahwa sosiologi harus mempelajari masyarakat. Organisasinya, teori-teori jaringan tersebut didasarkan pada gagasan bahwa
Tidak ada dimensi sosial dari segala jenis, tidak ada konteks sosial. Dapat tidak dapat di realitas yang berbeda dan tidak dapat dikaitkan. Pernyataan Margaret Thatcher yang terkenal bahwa tidak ada yang namanya masyarakat. Proyek Latour adalah memasang kembali sosial sedemikian rupa sehingga tidak ada masyarakat yang dibutuhkan. Dimungkinkan untuk menunjukkan bagaimanapun bahwa ide yang ditekan yang tidak tetap dalam limbo. Pengembalian abadi. Masyarakat adalah masalah yang benar-benar kewajiban. Hal ini diungkapkan oleh apa yang saya pikir ide yang masuk akal dalam teori-teori jaringan. Wawasan masyarakat adalah kumpulan prematur, ia harus diletakkan di depan kita dan tidak di belakang. Hal-hal yang diletakkan di depan kami adalah tujuan dihargai dan didefinisikan secara perspektif. Jika kita menempatkan masyarakat di depan kita, maka kita akan dihargai dan didefinisikan secara perspektif. Jika kita menempatkan masyarakat di depan kita akan memiliki nilai bagi kita dan beberapa standar akan menentukan bentuk dan rute hal yang dihargai. Dengan demikian, masyarakat sebuah proyek adalah dalam pertanyaan dan politik berkaitan dengan realitas proyek-proyek tersebut. Proyek politik berlaku umumnya mengatur nilai. Begitu juga dengan Latour, karena dia mencari cara untuk merekayat kolektif dalam bentuk yang memuaskan. Penyebabnya ia memegang layak untuk membuat dunia lebih banyak penghuni. Sejalan dengan itu, Tobruk ingin mengubah masyarakat dari sayap ke panggung tengah. Sosiologi normal menemukan masyarakat sebagai kekuatan mendesak di belakang manusia aktif, sementara tugas di depan adalah kebebasan untuk melakukan hidup mereka sendiri. Ini menunjukkan kepada gagasan masyarakat termasuk akses normatif kembali kepada orang-orang yang secara sadar putus dengannya. Dengan Latour kita sudah berkenalan. Contoh-contoh lain adalah Tobruk, Elster, Ururi, dan untuk menautkan masalah ke konteks lebih luas yang menyatu dengan program politik liberal neolnya. Masyarakat dan dispersi dan integrasi. Diskusi di atas menunjukkan bahwa meskipun upaya energik untuk menghilangkan society dari sosiologi, gagasan terus kembali. Tampaknya konsep ini sangat rumit dan sulit dikelola. Jadi, ada alasan bagus untuk berhati-hati dengan biasanya kata tersebut digunakan dari kolektivitas besar dalam dua indera. Dalam satu sense atau masyarakat berarti koneksi dan hubungan antara manusia. Secara umum berkonotasi asosiasi dan interaksi, seperti kata itu adalah kata, benda, atau tunggal. Itu juga memiliki aspek ketuhan dan desabilitas untuk infeksi terpisah dan menunjukkan unit dengan batas-batas yang menetapkan dari unit-unit sekitar lainnya. Dalam mantan sense society terbesar dan tanpa bentuknya berbeda, hanya kesempatan seperti itu, dalam arti terakhir bahwa kesempatan itu terwujud dan berbagai elemen yang diintegrasikan ke dalam suatu pola. Dua indera kata saling terkait, ada jembatan di kenyataan tetapi juga menciptakan kenyataan. Kita melihat di atas bahwa konsep masyarakat tidak hanya deskriptif tetapi juga memiliki aspek normatif. Dua sense konsep sebagai asosiasi masyarakat dan sebagai unit deskriptif ini juga terhubung dalam aspek normatif. Pada abad ke-20, negara-negara adalah agen praktis pertama dalam transisi dari masyarakat sebagai asosiasi manusia secara umum. Untuk masyarakat sebagai keseluruhan dibatasi, kinerja negara-negara bangsa memiliki salah satu port supermoralnya dalam sosiologi. Konsep fundamental masyarakat dan komunitas. Pada bab sebelumnya, berpendapat bahwa sosiologi adalah proyek normatif. Konsep sentral masyarakat adalah sebuah ide yang melibatkan nilai-nilai dan memiliki konsekuensi yang praktis, yang jauh, atau mungkin itulah yang terjadi dan terus memiliki baik protagonis maupun antagonis. Dalam hal ini, sosiologi sebanding dengan musuhnya, liberalisme ekonomi, yang pada awalnya abad ke-19 adalah rakyat dari minat akademik ke aktivisme tanpa batas untuk membangun dan memelihara
Sosiologi adalah rakyat untuk menangkal konsekuensi dari liberalisme nomik lingkungan. Instrumen yang digunakan adalah gagasan normatif masyarakat. Kami juga melihat dalam bab sebelumnya bahwa upaya energetik dibuat untuk menyingkirkan gagasan masyarakat. Dalam hal umumnya, upaya tidak berhasil. Idenya, atau mungkin lebih benar, perasaan sentuhan dari keseluruhan masyarakat terus kembali ke para penyusun, dan masyarakat muncul kembali mempertahankan konotasi normatifnya. Tujuan buku ini adalah untuk merehabilitasi secara terbuka gagasan masyarakat. Ketika idenya ditanamkan dengan norma dan nilai, suatu kondisi yang dianggap mayat dan dalam sains tampaknya masuk akal untuk memeriksa dan membersihkan masalah ini. Ini akan menjadi subjek pertama untuk memeriksa dalam bab ini. Kesimpulan Sion adalah bahwa konsep dasar sosiologi tentu mengandung elemen normatif dan evaluatif. Dari sini saya melanjutkan untuk menemukan konsep dalam sosiologi klasik dan modern. Perwakilan di sini adalah Weber dan Parson. Hasil dari pemeriksaan ini adalah bahwa konsep dasar sosiologi setelah semua bukan masyarakat itu adalah komunitas. Ahli-ahli masyarakat komunitas secara konseptual berbeda dan esensial. Masyarakat dipandang dari sudut pandang komunal sebagai kondisi darurat, dan tampaknya itu pada kenyataannya komunitas bahwa mereka yang menyingkirkan, masyarakat ingin menyingkirkan. Ini berarti bahwa gagasan masyarakat tetap tidak memiliki dan bebas dari konsep dasar ini. Dan pada gilirannya berarti bahwa ada peluang untuk memperkenalkan kembali sosiologi sebagai ilmu yang secara konseptual yang fokus tepat pada masyarakat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam.